Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Dua bola api teratai merah muncul dari bawah kaki Zhurong, naik sambil menyebar seperti banyak ular api yang sangat tipis. Semua prajurit non-manusia yang tersentuh api langsung berubah menjadi kepulan abu. Api bahkan membakar jiwa mereka. Yu Huo sangat marah. Tepat di depannya, Zhurong menghancurkan jiwa para prajurit yang tewas di medan pertempuran, dan di matanya, Zhurong mencuri darinya. Jika Zhurong melahap semua jiwa yang dicuri dari Yu Huo diam-diam akan merasa senang bertemu seseorang seperti dia. Namun, Zhurong menghancurkan jiwa-jiwa itu, dan pemborosan makanan ini membuatnya sangat marah. Zhurong, kamu telah tidak menghormati jiwa. Yu Huo memandang Zhurong dan berkata dengan dingin, kamu harus tahu bahwa tubuh fisik hanyalah penampilan, yang merupakan sampah makhluk hidup yang paling tidak penting. Tetapi, jiwa adalah karya alam yang sempurna. Setiap jiwa itu unik, setiap jiwa sempurna. Kamu seharusnya tidak menghancurkan mereka begitu kejam. Zhurong memandang Yu Huo dengan ekspresi aneh. Wajahnya bergerak-gerak dengan cepat, dan sepasang akar merah tiba-tiba keluar dari matanya. Teratai berapi-api seukuran kepalan tangan mekar di setiap akarnya, dengan bola mata yang menyilaukan di intinya. Akar panjang berbelok ke kiri dan ke kanan, dan bola mata di teratai berguling. Tiba-tiba, Zhurong tertawa dan mulai berbicara. Begitu, apa yang ditinggalkan Aba dan kakek saya ternyata sangat menarik, ya. Tapi, mereka tidak memberi tahu saya secara langsung. Itu harus terbangun dalam jiwa saya pada waktu yang tepat. Yu Huo merasa ada yang tidak beres. Melihat sepasang teratai yang tumbuh dari mata Zhurong, dia bertanya dengan suara yang dalam, Zhurong, apa yang kamu tahu? Zhurong tersenyum. Pakaiannya telah berubah menjadi api yang mengamuk yang membungkus tubuhnya yang tembus cahaya. Saat dia tersenyum membungkuk kepada Yu Huo dan menjawab dengan lembut, Sein Yu Huo, kamu datang jauh-jauh ke sini, maafkan aku karena tidak tahu apa-apa tentang kedatanganmu. Buruku. Mengambil napas dalam-dalam, Zhurong dengan penuh semangat menatap Yu Huo dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, Sein Yu Huo, kamu seperti naga yang terbang di langit, tapi sekarang, kamu mengubah dirimu menjadi ikan, bermain dengan ikan kecil dan udang di parit. Apa yang akan Anda lakukan jika seorang nelayan muncul? Yu Huo segera berdiri. Matanya berbinar saat dia berteriak dengan suara dingin, siapa kamu? Mengapa Anda tahu nama saya? Saya telah mengendalikan 1.273.894.311 orang setelah saya turun ke dunia ini. Tak satu pun dari mereka telah berhubungan dengan Anda sejauh ini. Bagaimana Anda tahu nama saya? Zhurong Tonggong dan beberapa menteri senior keluarga Zhurong di belakangnya semuanya memandang Zhurong dengan kaget. Sebagai pemimpin inti keluarga Zhurong, mereka tahu segalanya tentang keluarga Zhurong, termasuk jumlah komandan ilahi dan prajurit ilahi, makhluk ilahi, semua kekuatan rahasia, dan teman bersumpah dari klan manusia. Apapun yang diketahui Zhurong, mereka juga harus tahu. Tapi, mengapa Zhurong mengenali Yu Huo pada pandangan pertama? Terutama, mengapa Zhurong memanggilnya orang suci? Di dunia Pangu, seseorang tidak bisa menggunakan kata santo untuk sembarang orang. Hanya orang-orang yang telah membebaskan diri dari pengekangan hukum alam, dan cukup kuat untuk menjungkirbalikkan seluruh dunia, yang dapat disebut orang suci oleh yang lain dalam kekaguman dan penghormatan. Di antara manusia, yang biasa juga menyebut beberapa orang suci yang kuat, tetapi jelas, orang suci, yang dipahami oleh manusia biasa tidak sama dengan apa yang disebutkan Zhurong. Zhurong Tonggong dan kelompok pemimpin keluarga Zhurong bingung. Zhurong tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui, tapi mengapa? Mereka bahkan tidak mendengar sepatah kata pun tentang ini. Zhurong Tonggong menatap Yu Huo, tercengang. Zhurong Tonggong bertanggung jawab atas semua surat resmi yang diterima oleh keluarga Zhurong, yang berarti dia telah membaca setiap pesan penting yang dikirim ke keluarga Zhurong. Namun, dia tidak mengerti ini. Ini Ye Motian. Mengapa kamu memanggilnya Sein Yu Huo? Tanya Zhurong Tonggong dengan suara rendah. Yu Huo tersenyum. Serius menatap Zhurong, dia berkata, Zhurong,
aku Ye Motian, hehe, bukan Sein Yu Huo. Baru saja, dia sudah memberi tahu Zurong jumlah makhluk hidup yang telah dia kendalikan di dunia ini, dan mengakui bahwa dia adalah Yu Huo. Tapi sekarang, mengikuti Zurong Tonggong, Yu Huo menyangkal dirinya sendiri, lalu menyeringai dan menyebut dirinya, Ye Motian. Saat itu, ketika jenis dewa kuno jatuh, keluarga Zurong mengikuti umat manusia, yang belum bangkit pada saat itu, dan melayani umat manusia sebagai persembahan besar. Melihat Yu Huo, Zurong berkata dengan nada hambar, sejak itu, keberuntungan alami keluarga kami, yang seharusnya memudar, dilindungi oleh keberuntungan alami umat manusia. Kami bertahan, bahkan lebih baik dari yang kami harapkan, dan telah berkembang pesat sampai sekarang. Terengah-engah, Zurong menyeringai dan melanjutkan, sebagai persembahan agung, kami berkomunikasi dengan surga, bumi, para dewa, dan hantu, dan mengelola setiap upacara persembahan umat manusia. Kami keluarga Zurong telah melayani manusia sebagai persembahan besar selama beberapa generasi. Secara alami, terkadang kita dapat meramalkan masa depan. Keberuntungan alami manusia kuat dan ajaib. Dilindungi oleh Dao besar dunia Pangu, orang yang mencapai kekayaan alami manusia akan menerima hadiah yang tak terbayangkan. Generasi demi generasi, para pemimpin keluarga Zurong. Melihat Yu Huo, Zurong berkata dengan sangat serius. Setelah berhenti sejenak untuk mengatur bahasanya, Zurong melanjutkan, hari ini, saya datang ke sini, dan bertemu dengan Anda, Sein Yu Huo, adalah pilihan terbaik yang dibuat oleh generasi leluhur saya melalui takdir mereka yang tidak dapat diprediksi. Hari ini, saya datang menemui Anda karena ini adalah hal yang paling bermanfaat untuk dilakukan bagi keluarga Zurong saya. Jika saya tidak datang ke kota Liangzhu untuk berburu pasukan keluarga Gonggong yang tersisa hari ini, dan jika saya tinggal di Gurun Selatan, saya akan menderita bencana. Takdir, Yu Huo menggaruk kepalanya dengan bingung. Sambil menggelengkan kepalanya, dia bergumam, bahkan aku tidak bisa melihat melalui rahasia takdir, jadi bagaimana kamu bisa? Zurong, kamu memang telah menyentuh sudut Dao besar, tetapi Dao kamu adalah Dao api. Apa hubungannya Dao Anda dengan takdir? Tapi tidak apa-apa, ketika aku mengendalikan jiwamu, aku akan mengetahui semua rahasia di kepalamu. Jika aku benar-benar bisa belajar sedikit tentang takdir darimu, oh Sein Pan Yu yang hebat. Yu Huo terkekeh dan melanjutkan. Sedikit gemetar kegiraan, Yu Huo melepaskan benang cahaya gelap dari matanya, yang melingkar di sekitar tubuh Zurong. Zurong tersenyum, menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan hambar, seperti yang saya katakan, Sein Yu Huo, Anda seperti naga yang terbang di langit, tetapi mengapa Anda mengubah diri Anda menjadi ikan di selokan? Jika Anda benar-benar ada di sini, tanpa ragu, saya tidak akan bisa menghentikan Anda, tapi karena kamu turun ke dunia Pangu dengan klon ini, tolong, mati saja. Api di sekitarnya semakin kuat saat Zurong sedikit menekuk tubuhnya, lalu menerkam Yu Huo. Nenek moyang saya tidak memberi tahu saya bagaimana menghadapi Anda, tetapi membunuh Anda tidak mungkin salah. Zurong tertawa, suaranya sangat bergema dan nyaring. Raungan gemuruh bergema melalui awan sementara Wu Ziki dan Huo Yuan menunjukkan bentuk aslinya. Seekor kera air besar menginjak ombak yang mengamuk, dan api kilin dikelilingi oleh aliran lava. Mereka melingarkan anggota tubuh mereka satu sama lain dan berguling dengan ganas di kota Liangzhu. Air banjir dan api hangus. Istana-istana indah di kota itu dibakar merah bersinar pada awalnya, kemudian hancur berantakan saat tersapu oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Tidak ada satupun bangunan di kota yang selamat. Makhluk non-manusia menangis, berteriak, dan melarikan diri dengan putus asa bersama keluarga mereka. Wu Ziki dan Huo Yuan luar biasa dalam bentuk aslinya, bahwa setiap gerakan kecil mereka dapat memengaruhi semua makhluk hidup di dalam radius bermil-mil. Tidak ada makhluk non-manusia di kota yang berhasil melarikan diri setelah merasakan gelombang energi yang luar biasa meledak dari tubuh mereka. Beberapa makhluk non-manusia mati beku, sementara yang lain dibakar. Bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah pasukan ekspedisi pertama dari dunia Panyu menyerbu dunia Pangu, kota Liangzhu sekarang menghadapi bencana destruktif yang sebenarnya. Kereta raksasa emas Yu Huo meleleh menjadi cairan emas, memercik kemana-mana. Hujan dalam hujan keemasan yang terik, prajurit klan Jia yang berlutut di tanah dan membawa kereta tetap tidak bergerak.
Kulit mereka dibakar, dan tubuh mereka ditutupi emas leleh. Tapi tetap saja, mereka terus berlutut di tanah, tanpa bergerak sedikit pun. Sepasang teratai merah mengangkat tubuh berapi-api Zhurong setinggi ratusan mil ke langit. Sepasang teratai berapi-api dari matanya berputar dengan cepat, dan bola mata di teratai bersinar menyilaukan saat tertuju pada Yu Huo. Tubuh Yu Huo setengah rusak. Kakinya hilang, lengan kiri terbakar, dan sepotong tulang lengan sepanjang setengah kaki dibiarkan menempel di tubuhnya, dengan asap hitam mengembang darinya. Lengan kanannya adalah satu-satunya anggota tubuhnya yang tidak terluka sejauh ini. Yang lebih buruk lagi, wajahnya dijilat oleh api teratai merah dan terbakar. Seluruh wajahnya hilang, memperlihatkan tengkoraknya yang tembus cahaya. Diterangi oleh api, dia sekarang terlihat mengerikan. Mungkin, ini adalah kesempatan keluarga Zhurong saya yang telah disebutkan oleh leluhur saya. Zhurong memandang Yu Huo dan berkata dengan hambar, "Klon, orang suci, dari dunia Pan Yu. Jika aku bisa memiliki dao agungmu, mungkin." Zhurong mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, ke awan tebal, yang diaduk oleh pertempuran yang mengguncang bumi antara Wu Ziki dan Huo Yuan. Petir raksasa meledak dari awan yang bergulir dan melintas di langit, menyilaukan dan memunculkan guntur yang bergemuruh. "Kamu juga ambisius." Terengah-engah, Yu Huo menghis saat tulang rahangnya yang telanjang bergerak. Angin bertiup melalui gigi ini, membuat suaranya terdengar aneh. "Ambil dao agungku, lalu bebaskan dirimu dari keterbatasan dao duniamu sendiri." Kebebasan, kebebasan. Tiga mata telanjang Yu Huo berputar dengan cepat di rongga matanya saat dia menatap Zhurong dan tertawa, "Tapi, haha, ada beberapa hal, jika saya memberitahu Anda, Anda mungkin putus asa. Jadi, saya tidak akan mengatakannya dengan lantang. Jika kamu cukup mampu untuk benar-benar membunuh klonku ini dan mengambil dao hebatku, lakukanlah." Zhurong terkekeh. Sambil menggelengkan kepalanya, dia memandang Yu Huo, dan berkata, "Apakah kamu punya persiapan lain? Sekarang, saya meragukannya. Kamu ditekan oleh dao besar dunia Pangu, jadi berapa banyak kekuatanmu yang bisa dilepaskan oleh tiruanmu ini?" Sambil tertawa, Zhurong mengulurkan sepasang tangannya yang besar dan menyala ke arah Yu Huo perlahan. Menyaksikan tangan Zhurong semakin dekat dan dekat, Yu Huo terkikik dan berkata, "Ditekan oleh dao besar dunia Pangu. Tapi, saya meminjam tubuh Ye Mo Tian ketika saya turun, dan tubuhnya ini telah berada di dunia Pangu selama bertahun-tahun. Dengan tubuhnya, saya terhindar dari sekitar 70% penindasan alami. Oleh karena itu, kekuatan saya saat ini masih di luar imajinasi Anda." Yu Huo tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke sudut gelap di kejauhan, alih-alih melihat tangan Zhurong. "Budak, kamu di sini." Di Cha melolong melengking. Membawa seorang lelaki tua klan Yu berambut abu-abu, dia melesat keluar dari api dan mendatangi Yu Huo. Melemparkan lelaki tua klan Yu yang panik ke tanah, dia dengan sopan berlutut dan bersujud kepada Yu Huo. "Tuan tertinggi, seperti yang Anda inginkan, Dimo ada di sini." Dengan matanya berkilau samar-samar, Cha memandang Dimo dan berkata dengan suara yang dalam, "Guru tertinggiku, Dimo setia, tetapi dia tidak cukup mampu untuk melayani Anda." Dia, Yu Huo melambaikan tangannya dan memotongnya sambil tertawa, "Saya tidak membutuhkan kesetiaannya, atau kekuatannya. Saya hanya membutuhkannya. Kamu berada pada level yang sangat rendah sehingga kamu tidak dapat memahami hal-hal yang telah aku lakukan. Ketika Blood Crown meminta saya untuk inti jiwa dengan alasan, saya sudah siap. Tebak, apa yang Dimo miliki di dalam tubuhnya?" Ketika tangan Zhurong berjarak kurang dari 30 meter dari Yu Huo mengarahkan telunjuk kanannya yang tidak terluka ke Dimo, tanpa memperhatikan tangan Zhurong yang terbakar sama sekali. Tak terkendali, Dimo terbang ke Yu Huo. "Hal kecil, apakah kamu ingat aku?" Yu Huo tertawa dengan suara mendesis, memiringkan kepalanya, dan menatap wajah pucat Dimo. Wajah Dimo ditutupi kerutan. Tanpa tahu harus berbuat apa, dia memandang Yu Huo. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berteriak serak. Kamu, apa yang Anda lakukan pada saya? Kamu menghapus ingatanku. Aku menghapus ingatanmu, tapi apakah kamu tidak ingat sekarang?" Yu Huo sedikit gemetar sambil tertawa terbahak-bahak, "Aku suka ini. Menghapus beberapa ingatan beberapa orang, maka, dalam keadaan tertentu, ledakan."
Keputusasaan dan ketakutan meletus dari jiwa makhluk lemah ini, begitu lezat, sangat lezat. Bertepuk tangan, wajah Dimo ditutupi retakan. Dalam keputusasaan, kepalanya hancur menjadi 1000 bagian, melayang ke segala arah. Di area inti kepala Dimo, di tengah otaknya, ada potongan kristal seukuran kepalan tangan dengan alur bayangan, yang tampak seperti otak kecil. Potongan itu perlahan terbang dan mendarat di tangan Yu Huo. Benda aneh seukuran kepalan tangan ini sedikit menggeliat di tangan Yu Huo. Itu memiliki kilau kristal, dan memancarkan kekuatan jiwa yang kuat. Vena darah tipis menjangkau keluar dan mengebor jauh ke telapak tangan Yu Huo. Yu Huo segera berhenti. Selanjutnya, gelombang kekuatan jiwa yang mengguncang dunia meledak dari tubuhnya. Zurong tiba-tiba mengambil kembali tangannya, lalu memindahkan dirinya ke belakang sejauh ratusan mil, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia meraih Zurong Tonggong, yang menonton dari samping, berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala-nyala, dan naik ke langit. Terlambat, Yu Huo membuka matanya lebar-lebar dan bergumam, siapa yang berani percaya bahwa saya telah mengirim harta suci yang terbuat dari otak Pan Yu ke dunia Pan Gu, dengan memasukkannya ke dalam otak orang tua yang tidak berguna. Siapa yang berani mempercayainya? Siapa yang mau? Tertawa terbahak-bahak, Yu Huo melirik punggung Zurong. Zurong berhenti, perlahan berbalik, dan tanpa ekspresi terbang ke Yu Huo. Kota Puban, di belakang balai kota, di sepetak hutan yang jarang, Kaisar Sun duduk di tanah dengan sitar Cina kayu di lututnya. Menjentikkan senar dengan jari-jarinya, dia memainkan melodi indah yang menyebar di sepanjang embusan angin lembut. Awan samar melayang di atas hutan, dan gerimis turun, membasahi kemeja Kaisar Sun yang terbuat dari kain kasar. Kaisar Sun memainkan sitar dengan senyum tipis, tanpa terpengaruh oleh gerimis sama sekali. Wulong Yao duduk di bawah pohon di depan Kaisar Sun, bertepuk tangan secara berirama dan perlahan menggelengkan kepalanya sambil mendengarkan musik. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu tidak benar-benar mengkhawatirkan apa yang terjadi di Liangzhou? Kaisar Sun berhenti memainkan sitar. Membuka matanya, dia menatap Wulong Yao dan tersenyum santai, lalu melemparkan pertanyaan itu kembali, apa yang bisa terjadi? Api menyala di malam hari, dan orang-orang saling membunuh. Berdasarkan pengetahuanku tentang non-manusia, mungkin, mereka telah terbagi menjadi 2 kelompok tentang apakah akan menyerah pada Blood Crown atau tidak, dan mencoba untuk membersihkan satu sama lain. Dengan hati-hati meletakkan sitar di atas meja pendek di samping, Kaisar Sun meluruskan lengan bajunya, lalu melanjutkan dengan suara lembut, bagus. Non-manusia yang memakan nyawa mereka sendiri, itu baik untuk manusia. Jika semua makhluk non-manusia di kota Liangzhou mati di tangan satu sama lain, pekerjaan si Wenming akan jauh lebih mudah di masa depan, dan kita tidak bisa khawatir. Apakah kamu tidak khawatir tentang mahkota darah itu? Wulong Yao menyipitkan matanya, mengangkat kepalanya, dan melihat ke langit saat dia bertanya. Kaisar Sun memberi Wulong Yao senyum yang lebih hangat. Melihat sekeliling, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika makhluk non-manusia di kota Liangzhou memanggil bala bantuan dari dunia Pan Yu, saya pasti akan khawatir, saya bahkan tidak akan bisa tidur. Tapi, jika makhluk kuat yang mampu mengancam nyawa semua manusia turun ke dunia Pan Gu. Apa yang harus saya khawatirkan? Jika kita manusia tidak dapat menghentikannya, beberapa orang lain akan menghentikannya. Mereka ingin melemahkan kita dan mengendalikan kita, tetapi mereka tidak berani melihat kita benar-benar jatuh. Wulong Yao melengkungkan bibirnya ke bawah, menyebut Kaisar Sun, rubah tua, di kepalanya, lalu tersenyum santai juga. Kaisar Sun mengulurkan tangannya ke akar pohon dan menyeret sepanci anggur, melemparkannya ke Wulong Yao. Kemudian, dengan tangan yang lain, dia menemukan pot lain. Mencabut panci itu, dia meneguk anggur beberapa kali. Menyipitkan matanya, Kaisar Sun berkata perlahan, begitu si Wenming menyelesaikan pekerjaannya baru-baru ini, aku akan turun tahta. Aku harus melakukan beberapa persiapan untuknya, mengenai apa yang seharusnya dia ketahui. Menghela napas panjang yang memiliki aroma anggur yang kuat, Kaisar Sun terkekeh, sudah bertahun-tahun. Kadang-kadang, saya bahkan takut saya akan membicarakan beberapa rahasia dalam tidur saya, itu cukup melelahkan. Wulong Yao melirik ke utara dan mengerutkan kening,
lalu berkata dengan suara yang dalam, Jihao membawa pasukan ke utara. Saya bertanya-tanya bagaimana kelanjutannya. Mengapa si Wenming mengambil bagian dalam hal seperti ini? Dia adalah kaisar masa depan. Untuk hal-hal seperti ini. Tapi, Jihao adalah kaisar ilahi. Mereka bersatu dalam upaya bersama, yang merupakan keberuntungan umat manusia kita. Kali ini, si Wenming ingin pergi ke dunia Panheng, dan saya memberinya izin. Kaisar Sun menyela Wulong Yao dan menyeringai. Sambil mengobrol, mereka segera mengosongkan 2 pot anggur, tanpa meninggalkan setetes pun. Rupanya, Kaisar Sun sedang dalam suasana hati yang baik. Dia membalikkan panci dan dengan lembut menepuk bagian bawah panci dengan telapak tangannya. Seiring dengan irama teredam, dia menyanyikan lagu rakyat yang bahagia, wajahnya memerah dan suaranya kuat dan nyaring. Bahkan awan tipis di langit dihilangkan oleh suaranya, dan gerimis telah berhenti. Wulong Yao memandang Kaisar Sun. Ketika Kaisar Sun menyelesaikan lagu itu, dia mengajukan pertanyaan serius, jadi, apa yang terjadi setelah turun tahta? Apa yang Anda persiapkan untuk dilakukan? Maukah Anda mengikuti di belakang mantan kaisar dan melangkah ke dalam kekacauan? Atau, apakah Anda akan menyegel diri Anda di bintang alami? Anda tahu itu, jika jangan. Kaisar Sun menunjuk ke arah Wulong Yao dan berkata dengan suaranya yang lembut namun kuat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tetapi tidak bisa kita bicarakan. Penatua Wulong, apakah kamu mabuk? Wulong Yao langsung gemetar, lalu tersenyum dan mengangguk, ya, sedikit. Begitu, trik kecil yang dimainkan oleh beberapa orang tua memang berguna. Untuk apa yang tidak boleh dibicarakan, mengapa kita tidak menyegel mereka dengan sihir yang kita kenal? Begitu kata-kata terlarang keluar dari mulut kita, jiwa kita akan binasa. Saya pikir ini adalah cara yang tepat untuk merahasiakannya. Kaisar Sun tersenyum. Menatap ke langit, dia bergumam, Kaisar Xuanyuan berkata saya seorang konservator, terlalu baik dan murah hati, bahwa jika saya melangkah ke dalam kekacauan, hidup saya akan dipertaruhkan. Dalam hal ini, saya bersiap untuk menghabiskan beberapa tahun untuk melakukan perjalanan melintasi tanah air Pangu, untuk menghargai keindahan dunia ini, lalu menyegel diri saya di bintang alami. Wulong Yao tetap diam beberapa saat, lalu perlahan mengangguk. Menyegel diri saya di bintang alami, ini terdengar sangat mudah, tetapi berarti kesepian, kekosongan, dan pemenjaraan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin, suatu hari, Kaisar Sun akan memiliki kesempatan untuk keluar dari bintang, atau hari itu mungkin tidak akan pernah datang. Wulong Yao memandang Kaisar Sun dengan cara yang rumit. Dia telah bertemu banyak orang yang kuat dan luar biasa, yang merupakan teman lamanya. Tapi, mereka tidak meninggalkan bekas pada catatan sejarah umat manusia, bahkan tidak ada nama, sebelum mereka menghilang begitu diam-diam. Jantung alam tidak dapat diprediksi. Wulong Yao menghela nafas panjang. Jantung alam adalah hati yang paling baik di dunia. Yang sulit diprediksi adalah hati manusia. Kaisar Sun tersenyum melemparkan panci anggur kosong ke pelukan Wulong Yao dan berkata, Penatua Wulong, kamu perlu mengerti. Sebelum dia selesai, dia dan Wulong Yao beralih ke balai kota. Dari pintu belakang balai kota, aliran listrik yang panas terik bisa dirasakan. Sebelumnya, tanah dibasahi oleh gerimis, dan sekarang, awan uap telah naik. Kabut segera hilang, sementara tanaman di hutan mulai layu dan mati. Puff! Beberapa pohon kecil mulai terbakar. Zurong, persembahan besar, apa yang terjadi? Apakah seseorang menyinggung perasaan Anda? Wajah Kaisar yang memerah dengan cepat berubah kembali ke warna normal. Dia menegakkan pinggangnya dan dengan serius menatap Zurong, yang berjalan keluar dari balai kota, selangkah demi selangkah. Dikelilingi oleh api, Zurong tersenyum menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Kaisar Sun, tidak ada yang menyinggung perasaanku. Saya memiliki harta berharga di sini. Saya menginginkanmu, dan Penatua Wulong, untuk melihatnya. Zurong mengangkat tangannya. Potongan kecil berbentuk otak yang terbuat dari otak Pan Yu perlahan terbang keluar dari tangannya, bersinar redup. Kekuatan jiwa yang tak tertahankan menutupi seluruh hutan. Ekspresi Kaisar Sun dan Wulong Yao segera berubah. Mereka berdua melompat dari tanah, mata mereka terbakar karena marah. Tapi tak lama kemudian, api kemarahan mereda di mata mereka. Sama seperti Zurong,
cahaya aneh muncul di mata Kaisar Sun. Kaisar Sun menghela nafas putus asa, tetapi kemudian, dia tertawa, seolah-olah dia menikmati kemalangan orang lain. Saya menyerahkan tahta. Menghadapi kekuatan yang begitu besar, Anda, yang suka bersembunyi di balik legenda, harus bergerak, kan? Aduh, saya menantikan orang-orang yang Anda sebutkan untuk muncul. Yu Huo muncul di depan Kaisar Sun dan terkekeh, tapi sebelum itu, kamu harus menyerahkan kekuatan tertinggi umat manusia kepadaku. Dong, bunyi lonceng yang bergema memecah keheningan pagi di kota Puban. Beberapa orang yang sudah bekerja di lahan pertanian atau kebun tersenyum dan mengangkat kepala, melihat ke balai kota. Kaisar Sun memanggil menterinya untuk pertemuan. Apakah itu hal yang baik? Hidup kami semakin baik. Sekelompok orang mengangguk dan menyeringai, dengan senang hati menggosok kepala anak-anak di sekitarnya. Ya, kehidupan manusia semakin baik. Keluarga Gonggong menimbulkan banjir, tetapi bukankah mereka sudah lama dihancurkan? Monster non-manusia kejam, tetapi bukankah mereka dipaksa untuk bersekutu dengan umat manusia? Dikatakan bahwa 5 benua dunia Pangu telah bergabung menjadi satu, dan sekarang, semua klan manusia tinggal di tanah yang sama. Orang-orang akan berpegangan tangan, berdiri berdampingan, saling membantu, dan saling melindungi. Kekuatan keseluruhan umat manusia telah meningkat sejauh ini. Kehidupan manusia akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Suatu hari, orang tidak perlu khawatir tentang makanan, pakaian, invasi. Bahkan membayangkan kehidupan seperti itu membuat manusia biasa ini merinding. Dalam beberapa tahun, kota Puban akan dipenuhi dengan anak-anak kecil yang berteriak, bukan. Dengan semakin banyak anggota muda, umat manusia akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Beberapa orang Puban, yang memiliki waktu luang, berkumpul di sekitar balai kota saat mereka menyaksikan Earl dan Marquises berpakaian rapi, pemimpin klan, dan tetua berjalan ke balai kota satu demi satu. Dari waktu ke waktu, beberapa orang akan dengan keras menyapa orang tua mereka sendiri. Beberapa orang menunjuk ke arah yang tidak dikenal di antara para pemimpin manusia ini dan terus mengajukan pertanyaan. Mendengar mereka, teman-teman mereka yang berpengetahuan luas tersenyum bangga dan menjelaskan tentang nama, posisi, keluarga, dan latar belakang para pemimpin manusia yang tidak dikenal ini. 5 benua di dunia Pangu bergabung menjadi satu, membentuk tanah air Pangu. Sekarang, para pemimpin klan dan tetua dari Gurun Timur, Gurun Barat, Gurun Selatan, dan Gurun Utara tidak perlu melakukan perjalanan melalui kehampaan yang luas ke kota Puban, dan hampir setiap dari mereka telah menemukan rumah di kota Puban. Kaisar Sun membunyikan bel dan memanggil semua menteri manusia untuk pertemuan. Mendengar bel berbunyi, para pemimpin klan dan tetua dari 4 gurun, yang jarang muncul di kota Puban sebelumnya karena jarak, semuanya berkumpul dengan senang hati di balai kota sekarang. Oleh karena itu, jumlah pemimpin manusia yang berkumpul di balai kota jauh lebih besar dari biasanya. Secara total, lebih dari 200.000 Earl, Marquises, pemimpin klan, dan tetua telah masuk ke balai kota dengan senyum santai, meninggalkan penjaga mereka di luar, mengelilingi balai kota seperti banjir. Di balai kota, Kaisar Sun duduk di hasok jerami tanpa ekspresi di wajahnya. Wulong Yao dan beberapa tetua istana Majus lainnya berdiri di samping Kaisar Sun, sementara sekitar 10 pemimpin keluarga manusia besar, seperti keluarga Gongsong, keluarga Matahari Awan, keluarga Matahari Tinggi, dan keluarga Fuxi, berdiri di samping dengan sopan. Semakin banyak orang datang ke aula. Saat kelompok pemimpin klan, tetua, dan menteri berjalan ke aula, kabut bercahaya naik dari lantai, melingkar di pilar ke langit-langit sambil melepaskan gelombang kekuatan yang kuat. Balai kota hanya dapat menampung puluhan ribu orang untuk pertemuan sebelumnya, tetapi di bawah pengaruh kabut yang bercahaya, ruang dalam aula berkembang dengan cepat, segera cukup besar untuk menampung 1 juta orang. Setiap pemimpin manusia atau menteri membungkuk kepada Kaisar Sun dengan hormat, lalu diam-diam berdiri di posisi mereka sendiri. Tak lama kemudian, orang-orang dari beberapa kekuatan rahasia umat manusia, seperti Istana Majus dan Pengawal Bintang, beberapa makhluk kuat yang disembah oleh manusia, dan perwakilan spesies kuat seperti jenis naga dan jenis phoenix, semuanya berjalan ke balai kota satu demi satu. Perwakilan dari jenis naga adalah Raja Naga Kuno, Yang Riang. Dia berjalan ke aula sambil menguap,
menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Kaisar Sun dengan tergesa-gesa, lalu berteriak keras, "Kaisar Sun, mengapa Anda membunyikan bel pagi-pagi sekali? Saya melakukannya selama 30.000 kali dengan puluhan gadis tadi malam, dan baru saja tertidur di fajar. Mengapa Anda menelepon kami di pagi hari?" Di belakang Kaisar Sun, Yu Huo memimpin 12 kaisar non-manusia, dan para pemimpin keluarga besar dinasti Yu berjalan keluar dari balik layar lipat. Sambil tersenyum, mereka duduk di kursi yang disediakan untuk mereka. Melihat mereka, ekspresi semua pemimpin manusia di tempat kejadian berubah seketika. Meskipun umat manusia telah bersekutu dengan non-manusia untuk menghadapi mahkota darah, musuh yang kuat yang masuk bersama-sama, kebencian darah di antara keduanya tidak pernah memudar. Saat Yu Huo dan makhluk non-manusia lainnya muncul, dan suasana di seluruh aula berubah menjadi sangat aneh. Bahkan Raja Naga kuno itu berhenti berbicara. Sebaliknya, dia berdiri di dekat Kaisar Sun dan menyilangkan tangannya di dadanya dengan kepala dimiringkan, mata tertuju pada Yu Huo dengan cara yang tidak ramah. Tapi tentu saja, tatapannya lebih mendarat pada wajah cantik Ye Moloye. Dia meneteskan air liur dari waktu ke waktu, tetapi telah menghisap air liurnya kembali ke mulutnya. Dalam waktu sekitar setengah jam, semua pemimpin manusia di kota Puban semuanya berkumpul di aula, dan semua orang diam-diam menatap Kaisar Sun. Kaisar Sun tersenyum, lalu menegakkan tubuhnya dan berkata dengan hambar, "Terima kasih kepada Kaisar Yao, yang menghargai saya dan memimpin saya ke tahta. Sudah bertahun-tahun, sebagai Kaisar manusia, saya tidak melakukan apa-apa selain mempertahankan pencapaian para pendahulu saya. Sejak saya naik tahta, saya berhati-hati dan teliti, melayani umat manusia dengan ekstra hati-hati. Memikirkan masa depan umat manusia, berkali-kali, saya tidak bisa tidur, dan tidak bisa makan. Saya telah menguras diri, dan saya percaya, sudah waktunya bagi saya untuk pergi." Semua pemimpin manusia di aula sangat terkejut. Apa arti Kaisar Sun turun dari diri dan menyerahkan mahkota kepada orang lain, seperti yang dilakukan Kaisar Yao? Tapi, di mana Si Wenming? Ratusan ribu pemimpin manusia di aula dengan gugup melihat sekeliling, beberapa bahkan diam-diam melemparkan sihir untuk memindai seluruh aula untuk menemukan Si Wenming. Pedang Suanyuan sudah ada di tangan Si Wenming, dan dia telah memberikan kontribusi yang tak terukur bagi umat manusia. Berbicara tentang kontribusi dan kebajikan, tidak ada manusia yang bisa lebih baik dari Si Wenming. Belum lagi fakta bahwa Si Wenming telah didukung oleh sejumlah besar pangeran, Ji Hao, orang aneh muda yang kuat, adalah pendukung terbesarnya. Selain integritas moral, kemampuan, dan kontribusinya, hanya dalam hal peringkat persetujuan, setengah dari pemimpin manusia adalah pengikutnya. Tanpa ragu, Si Wenming adalah kaisar manusia masa depan. Tapi sekarang, Kaisar Sun sepertinya menyerahkan mahkota, tapi, di mana Si Wenming? Mengapa dia tidak ada di sini? Apakah ini lelucon? Tahta Kaisar manusia adalah untuk orang-orang berbudi luhur. Pangeran Yuxiong Gongsun Susu adalah manusia yang luar biasa. Saya mengakui moralitas dan kemampuannya. Serahkan mahkota itu kepadanya, dan saya akan merasa lega. Bagaimana menurutmu? Aula menjadi sunyi yang mematikan. Semua pemimpin manusia menatap Kaisar Sun seolah-olah dia adalah hantu. Gongsun Susu, siapa itu? Ekspresi beberapa tetua keluarga Gongsun sangat aneh. Gongsun Susu memang seorang pangeran dari keluarga Gongsun, tetapi dia telah membuat beberapa kesalahan besar. Terutama kembali selama misi pengendalian banjir, Gongsun Susu benar-benar berhasil menemukan beberapa gadis klan Yu dan menjalani kehidupan yang slatis bersama mereka. Keluarga Gongsun telah menggulingkannya sebagai pangeran sejak lama, dan sekarang, dia hanyalah anggota keluarga Gongsun biasa. Menyerahkan mahkota kepada Gongsun Susu. Mata para tetua keluarga Gongsun berbinar. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah hal yang baik, tidak peduli seberapa tidak layak Gongsun Susu, Kaisar Sun bersiap untuk memberinya mahkota atas inisiatifnya sendiri. Keluarga Gongsun tidak memaksa Kaisar Sun untuk melakukannya. Di zona tepi kota Yuxiong, di sebuah bangunan kayu yang tampak biasa di bawah gunung hijau, Gongsun Susu dengan malas duduk di tepi kolam, berpakaian tidak pantas dan melihat beberapa ikan berdaging berenang di air. Beberapa pot anggur tanah liat yang dibuat secara kasar tersebar di samping,
dengan anggur setipis air menetes dari lubang. Aroma anggur bermutu rendah menyebar di udara. Gongsun Susu duduk linglung sebentar, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sekelompok pelacur tua. Gongsun Susu mengutuk dengan gigi terkatup, apa yang saya lakukan? Saya baru saja bermain dengan beberapa wanita Selma misi pengendalian banjir, itu saja. Apalagi yang saya lakukan selain bermain dengan beberapa gadis klan Yu? Apakah itu dosa mematikan? Kamu menggulingkanku, mengambil kekuasaanku, hartaku, dan tidak meninggalkanku apa-apa selain tanah pertanian di luar kota. Apakah Anda ingin saya, Gongsun Susu, hidup di pekerjaan pertanian mulai sekarang? 1000 hektar lahan pertanian, berapa banyak tanaman yang bisa tumbuh? Berapa banyak orang yang bisa diberi makan? Mengangkat tangan kanannya dan melepaskan niat pedang yang tajam namun samar dari sela-sela jari-jarinya, Gongsun Susu menggeram dalam-dalam. Dia sangat ingin meninju lurus ke tanah. Dia bukan seorang pangeran lagi, tapi dia masih memiliki kekuatannya. Sebagai penyihir ilahi, setengah langkah dari tingkat puncak, bintang roh batinnya semuanya bersifat logam. Kekuatannya setajam pedang, bahwa dengan satu pukulan, dia bisa meratakan semua bangunan di dalam area radius 1.000.000 mil. Ragu-ragu sejenak, Gongsun Susu perlahan mengendurkan tinjunya yang terkepal. Banyak sepupunya yang memperhatikannya sekarang, bukan? Saat itu, ketika dia masih seorang pangeran, dia tanpa ampun telah menggertak banyak keluarganya. Orang-orang itu ingin menginjak-injaknya, bukan? Jika dia sekarang melakukan sesuatu yang tidak pantas dan menyebabkan dirinya sendiri beberapa hukuman yang lebih berat, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Gongsun Susu terkekeh gila-gilaan. Dia telah mengisi dirinya dengan sejumlah besar anggur bermutu rendah, dan sekarang, matanya terbakar merah oleh alkohol. Dia tertawa dengan suara aneh dan meneteskan air liur seperti anjing liar gila. Keganasan bisa dirasakan dari setiap pori-porinya. Tiba-tiba, telinganya menggerakkan, saat dia mendengar suara desir melengking datang ke arahnya. Melalui getaran udara, dia secara naluriah menyadari bahwa orang-orang yang masuk semuanya kuat, jauh lebih kuat dari dirinya. Itu adalah sejumlah besar prajurit yang kuat, setidaknya ratusan. Ratusan prajurit kuat di tingkat puncak penyihir ilahi, bahkan lebih tinggi, terbang dalam kelompok besar di atas kota Yuxiong. Apa yang terjadi? Apakah kota Yuxiong diserang? Tetapi situasinya luar biasa bagi umat manusia sejauh ini, bahkan non-manusia pun dengan rendah hati bersekutu dengan umat manusia. Kota Yuxiong adalah basis keluarga Gongsun, lokasi kuil leluhur Kaisar Xuanyuan. Siapa yang berani main-main di sini? Sebelum Gongsun Susu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ratusan orang dengan cepat mendarat dari langit. Sekitar 10 tetua besar dari keluarga Gongsun dengan senang hati bergegas ke arahnya dan meletakkan tangan mereka di punggung dan bahunya. Gongsun Susu bisa bersumpah bahwa ini adalah pertama kalinya baginya untuk melihat senyum, menyanjung, di wajah para tetua besar yang kuat ini. Para tetua besar ini berada di posisi tinggi, yang mengendalikan kehidupan hampir semua anggota keluarga Gongsun. Tetapi pada saat ini, keseriusan dan kemegahan di wajah mereka semuanya hilang, dan untuk menggambarkan ekspresi wajah mereka sekarang, seseorang tidak punya pilihan lain selain kata, menyanjung. Mereka memuji Gongsun Susu dengan bahasa terbaik yang mereka kenal. Mereka membuat Gongsun Susu terdengar seperti bunga yang mekar. Menurut mereka, Gongsun Susu adalah manusia yang sempurna, bermoral dan cakap, bahkan setiap rambutnya yang halus hanya bisa dijelaskan dengan kata, sempurna. Dia adalah satu-satunya harapan umat manusia, dia adalah masa depan, model moral, mercusuar bagi seluruh umat manusia di malam gelap yang tahan lama. Karena Gongsun Susu, 4 musim itu ada, bunga-bunga mekar, dan makhluk di dunia Pangu bisa hidup dan berkembang. Gongsun Susu sangat ketakutan oleh para tetua hebat yang bersemangat ini. Memang, dia ketakutan. Sebelumnya, para tetua besar ini baru saja mengambil semua yang dia miliki dan melemparkannya ke bawah masyarakat dari puncak kekuasaan. Karena mereka, Gongsun Susu mendengar bahasa terburuk dari keluarganya, dan mengalami semua kepahitan di dunia. Tapi sekarang, para tetua hebat ini sangat memujinya dengan kata-kata terindah yang mereka ketahui. Apakah kamu akan menawarkanku kepada alam? Tidak, jangan pernah memikirkannya. Dalam ketakutan,
keringat Gong Sun Su mengalir di punggungnya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang dia baca dari buku yang rusak di perpustakaan keluarga ketika dia masih muda. Kembali ke zaman kuno, keluarga besar manusia biasa mempersembahkan manusia yang hidup kepada dunia, untuk berdoa memohon perlindungan. Apakah para tetua besar ini akan mengorbankan dia sebagai korban darah? Rambut halus Gong Sun Su berdiri tegak saat dia berjuang mati-matian. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan harta rohnya, yang merupakan pedang panjang emas yang mempesona. Mencengkeram pedang dengan kedua tangan, dia siap untuk langsung meretas para tetua hebat ini. Dengan jari-jari mereka berkilau samar-samar, para tetua ini langsung melemparkan puluhan segel sihir yang kuat dan menghentikan Gong Sun Su bergerak. Selanjutnya, sekelompok pelayan cantik berjalan dan mengambil pedang dari tangannya, menelanjanginya, dan dengan cepat membersihkan tubuhnya dengan air bersih yang memiliki kelopak yang meresap, dari kepala hingga ujung kaki. Selanjutnya, mereka mengenakan jubah mewah padanya. Gong Sun Su membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap jubah panjang yang tebal, berat, rumit, tetapi indah padanya. Dia telah melihat jubah ini, yang dikenakan oleh Kaisar Sun selama upacara terbesar umat manusia. Ini adalah jubah upacara, dirancang dan dibuat khusus untuk Kaisar manusia, berdasarkan jubah Kaisar manusia kuno. Kaisar Sun hanya memakainya beberapa kali, pada kesempatan terpenting. Kaisar Sun telah menjabat sebagai Kaisar manusia selama bertahun-tahun, tetapi dia mengenakan jubah ini tidak lebih dari 10 kali. Hari ini, jubah ini dikenakan di tubuh Gong Sun Su, baru, disetrika dengan sempurna. Setiap bagiannya tampak baru, dengan kekuatan api yang hangat yang digunakan untuk menempanya. Mengenakan jubah ini, Gong Sun Su segera menenangkan dirinya. Dia sekarang mengerti bahwa apa yang baru saja terjadi adalah hal yang baik. Bahkan para tetua besar dari keluarga Gong Sun pun tidak berani membuat lelucon dengan jubah ini. Yang berarti, dia tiba-tiba beruntung, bukan? Gong Sun Su merasa bahwa semua ini sangat konyol. Apakah otak Kaisar Sun rusak? Atau, apakah ada sesuatu yang serius terjadi pada Si Wenming? Tapi, bahkan jika otak Kaisar Sun memang tidak berfungsi, mengapa dia? Pahlawan seperti itu, sangat cantik, sangat agung, kamu adalah kaisar baru, pangeran paling menonjol dari keluarga kami. Melihat Gong Sun Su dengan jubah mewah, sekelompok tetua agung memuji dengan tulus. Seberkas cahaya yang menyilaukan melintas di langit, saat lebih banyak pemimpin manusia turun. Mereka membungkuk kepada Gong Sun Su dan mendesaknya untuk pergi ke kota Puban secepat yang dia bisa. Mereka mengatakan bahwa Kaisar Sun siap untuk turun tahta, dan telah bersiap untuk menyerahkan tahta. Semua pemimpin manusia juga siap, bahwa sekarang, orang-orang telah menunggu kaisar baru mereka. Bersambung.